Dino, berasal dari Senayo. Nama saya Caisna Arista, berasal dari Kacang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi dari Talang. Nama saya Suir, menantu puskesmas Biore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar dampaknya dalam hal mengurangi pemakaian obat kimia. Jadi impian kita adalah memang pengobatan Islam itu munculnya dari arah timur ini, dari kita ini, tumbang itu Yahudi akhirnya. Cobalah Bapak Ibu bayangkan seandainya satu rumah satu tuporis di Kabupaten Solo, kira-kira masih memakai obat kimia aja wali. Paling-paling makanya sangat sedikit. Di pengalaman Ambo ya, berpraktek totok punggung tahun 2020, itu ternyata pemakaian obat kimia saya berkurang 50%. Itu baru kita mulai waktu itu, baru 1-2 orang toporis kita. Sekarang toporis kita di rumah sudah 13 orang. Kita harapkan pemakaian obat ini semakin turun. Jadi bukan berarti kita anti ya, untuk kondisi tertentu kita masih perlu obat kimia. Tapi kita tidak perlu lagi untuk penyakit-penyakit yang memang tidak perlu obat. Wow. Emah, sakit kepala yang hilang timbul, sakit di kuduk, barik di kuduk, hipertensi. Insya Allah kita tidak butuh obat lagi nanti kalau topung ini sudah kita lakukan dengan semestinya. Nah, kemudian juga mencegah kemusyrikan. Nah, kawan-kawan, mungkin kalau ayah aku lah kajinya ulang-ulang, mohon izin ya, kalau salah mohon Iya. Jadi katanya mencegah kemusyrikan ini gini, orang yang sakit lah lamo, misalnya sakit mah berulang-ulang atau sakit kudu lah berkepanjangan, sakit kudu saya taruh, ujungnya nanti dia akan lari ke dukun. Yang pada hayam lah, yang apalah, larinya ke dukun. Kenapa? Nyoba frustasi juga dokter. Dokter nak lo tentuin ke di kerajaan. Nah, kita harapkan dengan salah satu jalan keluar dengan totok punggung, dia menjadi sehat, dia tidak jadi lari ke dukun. Jadi ambil sebelum dia pergi ke dukun. Iya. Ya kan? Kan banyak sekali praktik-praktik dukun yang apa kemasannya Islami, padahal di perdukunan. Iya. Kan? Yang pakai jampi-jampi, yang masih pakai amboi-amboi. Ya, sebenarnya yang sakit juga enggak salah mungkin. Ya kan? Iya. Karena dia memang sudah putus asa dan tidak ada jalan keluar. Nah, ini kita harapkan salah satu jalan keluar menghambat kemusyrikan. Nah, itu impian foundernya. Ya, nilai-nilainya adalah tauhid, ikhlas, sehat, alami, dan sejahtera. Dialog positif. Jadi dengan pasien jangan buru-buru menghakimi ya. Woi, kalau barek sakit ibu mah. Wah, aku jantung lah kan ewa. Aku ginjal lah kan ewa. Sudah dari sampai awak jangan kesanang pasien gelisah yang lain. Sering toporis seperti itu dengan bangga. Beko awak kemana aja dia masa di punggung. Memang terasa kita. Aku jantungnya mah bermasalah. Kok paru-paru ibu masalah mah? Aku mah, sakit sih nyosadonyo. Nah, jadi kita sampaikan dengan bahasa yang positif, ya kan? Dengan bahasa positif. Ya. Kemudian sebaiknya sedapat-dapatnya kita tidak melakukan terapi pada lawan jenis, ya kecuali keadaan darurat, tentu dengan aturan-aturannya. Jadi ada mahramnya, jangan laki-laki perempuan berdua saja. Kalau berlawanan jenis kita pakai sarung tangan dan lain. Tapi usahakanlah sedapat-dapatnya tidak menterapi lawan jenis. Nah, ini tidak merokok karena apa? Karena akan mental ini. Kita akan menghimbau orang hidup sehat, tapi terapisnya tidak hidup sehat. Jadi sebaiknya tidak merokok. Kalau masih merokok berhentilah. Kalau tidak bisa berhenti, kami bantu menterapi. Itu ringan, tapi namanya pekerjaan baru, jangan kira enak. Pengkalangan waktunya tanya wekoa. Nah, itu olahraga. Jadi minimal sit up untuk menguatkan otot lengan. Saling menghargai kesesama terapis. Nah, walaupun kata kita totok punggung ini yang paling bagus, jangan menjatuhkan terapis lain ya. Jangan pernah kita benturkan. Jangan ya, jangan kita benturkan. Biar sama-sama kita, ya sejajar kita. Bersinergi kita. Sebenarnya semua teknik terapi itu kan bagus asal dikerjakan oleh pakarnya. Nah, cuman ini untuk menjadi pakar tidak terlalu sulit. Dulu dia mengajar di Nurul Fikri. Jadi tahun 2002 ini dia membawa anak-anak Nurul Fikri itu outbound ke Cigudeg di Bogor. Ambo yang Cigudeg itu tidak tahu doh. Cigudeg saya Cigudeg lo Ambo. Cigudeg menyeberang jembatan ya. Menyeberang jembatan sungai, di bawahnya batu-batu, di atas jembatan bambu. Cuma salah perhitungan, tak isi jembatan tuh dengan terlalu banyak anak jatuh.
patah. Berhamburanlah yang di atas jembatan ke bawah, ke batu-batu yang menunggu di bawah. Salah seorang gurunya, guru dari Nur Fikri ini mengalami patah pada keluar sendi bahu. Itu sakit bukan main. Sehingga dicarilah tukang urut. Nah, kan gitu ceritanya. Ustaz orang itu stresnya membawa anak orang pergi outbound, kemudian kecelakaan. Keluar sendi bahu tidak bisa digerakkan. Akhirnya tanya di sekitar Cigudeg itu, ditunjukkanlah ke rumah Haji Sarbini. Dibawalah dengan daun pintu orang yang sakit tadi, yang kecelakaan tadi. Ditampai Haji Sarbini, tentu ditungguan Ustaz Darman waktu diterapi sama Haji Sarbini, cuman ditekan-tekan. Ustaz Darman pun heran, cuman ditekan-tekan daerah punggung, kemudianlah lentur, diperbaiki tangannya, disuruh menggerakkan, ditekan-tekan, diperbaiki, ditekan-tekan. Katanya hampir 2 jam bisa digerakkan lagi dan bisa ikut outbound lagi. Langsung dia ikut outbound. Tanpa yang sakit dipegang, tidak dipegang yang sakit. Jadi di situ kan luar biasa ya. Jadi akhirnya Ustaz Darman berpikir, membatin dalam dirinya, saya harus belajar ilmu ini. Tapi orang Jawa aku beda loh orang awak. Kalau awak kan langsung sih pada jacek bah. Kan gitu ya, ternyata dia tidak. Dia diam, dia malu minta. Ya kan, dia malu minta. Sehingga apa yang jalan dia lakukan dari 2002 sampai 2007, nyuantan di orang sakit ke situ. Ada kawannya sakit, nyontan ke situ, terapi sampai terapinya mau tajo jadi Sarbini. Ada sanak sakit nyontan, bayangkan 2002 sampai 2007, 4 tahun ya. Awak mungkin tidak betah seperti itu loh. Ya kan, diantar terus dan dia tinggal di Bekasi. Katanya Cigudeg Bekasi itu tidak dakek doh. Cigudeg Bogor. Bekasi di mana tuh? Katanya jauh itu, berulang tapi namanya mantan cik, orang sakit nyontan yo, dua orang sakit. Sampai terus mota kan coba. Akhirnya apa? 4 tahun tentu akrab leh. Ya kan? Tentu akrab. Tahun 2007 Abah Sarbini yang bilang, Abdurrahman kapan mau belajar? Langsung lah pucuk dicinta kalau tiba. Tapi yang tak bantu aku kalau aku langsung yes Abah kini kau jo. Dia ndak. Abdurrahman kapan mau belajar? Nyo senyum. Kok senyum aja Ustaz? Kami tanya kan kenapa Ustaz jawab dengan senyum aja? Senyum saya yakin Abah tahu senyum saya mengatakan saya sangat ingin belajar. Mesti kironya memang orang kalau pokok beda aja nak ya. Kalau awal langsung sih mau yuk Bah ini sekali Bang. Dia enggak cuma dengan senyum. Akhirnya apa? Disenyumi. Kemudian dia belajar 2007 sampai 2008 setahun. Itu teknik belajar tidak seperti kita. Kayaknya ke situ 2 minggu sekali. Kemudian tentu ada orang terapi taruh. Nah, sambil terapi itu tanya-tanya. Ya kok Abah tuh ngeceng itu titik apa Bah? Itu paru-paru kok. Begitulah bahasa kira. Aku jantung kok ginjal kok. Sehingga digambarlah dengan cara sangat sederhana. Jadi biasanya kotak gambar orang. Kotak, itu bule, siko paru, siko. Begitulah cara Ustaz. Pertama itu dia ketemu pasien asma. Tio Ari asma si pasiennya. Sampai dia mahir di asma. Sudah tuh datang orang stroke si pasiennya Tio Ari. Sampai dia mahir di stroke. Begitu Allah membuka jalan dia untuk menjadi ahli. Dia guru bahasa Inggris. Nah, ini riwayat dia mengajar, tempat dia mengajar. Nah, ini tempat-tempat yang dia sudah melakukan pelatihan, sosialisasi, sudah mengajar Totok Punggung sampai ke Malaysia, Hong Kong, Jepang. Cuma sekarang terkendala karena pandemi. Nah, yayasan sedikit tentang Yayasan Totok Punggung. Jadi sekarang ada komunitas Totok Punggung Indonesia, KTPI. Jadi kita nanti setelah ini kawan-kawan kalau ingin bergabung urus kartu anggota KTPI. Anggota Yayasan Totok Punggung Indonesia ini sudah terdaftar dan sudah berbadan hukum. Kemudian ada Rumah Sehat Totok Punggung Indonesia. Ada sekarang sedang mengembangkan herbal. Lebih dari 10 orang COVID. Jadi jangan terlalu takut dengan COVID. Insya Allah COVID bisa melalui Totok Punggung. Pernah kita dapat pasien yang sesak, yang harusnya dikirim ke rumah sakit pakai ventilator. Sekarang Jamil penuh tuh, ventilator penuh. Si fisiologis ini terganggu, maka orang akan sakit. Itulah kenapa sekarang banyak penyakit yang tidak ada obatnya. Makan ube, hilang keluhannya. Berhenti makan ube, sakitnya balik. Kenapa? Belum ada obat yang bisa mengembalikan fungsi fisiologis. Oh my God! Wow! Jadi tempelkan pada titiknya, tekan, kemudian getarkan. Kita tidak begini. Tangannya tetap di satu titik tapi bergetar. Itu kuncinya di sini Totok Punggung, ya. Kemudian berpusat di area punggung, kita hanya bekerja di punggung saja, tidak di tempat lain. Karena punggung ini relatif aman, dia padat, tidak ada rongga kosong, pembuluhnya
tidak berbelok-belok, jadi apapun yang dilakukan di punggung ini insya Allah aman. Kemudian apa? Kerja kita adalah mengurai timbunan yang ada di dalam dan luar pembuluh darah sehingga sirkulasinya lancar. Nah, kita praktek ya. Dekatkan, benturkan. Atau dekatkan ke tulang. Jadi tadi kita kan sudah bilang bahwa tulang yang besar di punggung cuma 3. Ya, tulang punggung yang lurus. Kemudian ada tulang panggul. Ada tulang belikat. Nah, tangan kita yang menggetarkan ini harus dekat dengan tulang. Harus terlantung yang ke tulang waktu kita menggetarkan. Tidak jauh di sini. Sama juga di panggul. Di panggul harus terlantung tangan Wak di panggul. Kan kalau kita posisi begini, kalau di siko kan horizontal ke vertikal. Nah, kalau di panggul Pak Anotonya. Kalau begini, tentu udah terlantung tangan ke panggul dong. Jadi kita noter. Jadi dekatkan, benturkan. Jadi taraso tangan itu terlantung ke tulang. Supaya apa? Kan sarafnya keluar dari tulang. Jadi tergetar dia. Di belikat juga begitu. Kita dekatkan ke belikat, kita dekatkan. Oke. 1 hour later. Totoknya itu dia merasa sakit juga. Oh, rasa sakit ya? Ya, Kalau rasa sakit enggak ya? enggak, betul enggak. Enggak, rasa sakit enggak. Tapi kelainan iya. Kalau enggak menebal, ini mencekung. Kalau yang mencekung itu biasanya kasusnya ala lambung, ala kronis. Jadi waktu menotok, kalau kita ketemu ada bagian tebal, bagian cekung, kita lebih fokus ke bagian cekung. Kita akan coba. Nanti mudah-mudahan ada yang cekung, nanti kita lihat. Kan kadang-kadang kan ditanyakan sama kita, Bu, umpamanya sakit pandai. Sakit kata kita kan, kalau umpamanya terasa sakit, apakah itu umpamanya di titik jantung tadi kan? Ya. Kemudian kita merasa sakit ketika dia mentotok dekat titik jantung. Apakah memang jantung kita bermasalah? Iya. Ya, bisa jadi dia belum sakit. Jadi bisa jadi jantung itu belum sakit, baru terganggu aliran ke situ. Tapi kalau dia akan sakit ya. Jadi makanya lo bilang ke pasien, kan waktu begitu terasa di titik jantung, terasa di titik lambung. Ah, aku jantung lah kan emang, lambung kan lo, ginjal lah kan emang. Jangan ya, jangan. Kadang-kadang belum muncul, kan badan awakku pintar ya. Bapak Ibu, badan awakku pintar. Jadi kalau dia sakit itu masih ringan, badanku masih bisa melawan. Kok cek, aku rasa kesadaran semua bermasalah mah. Ya kan?
Kalau ikut 3 jari. Akan stay. Kalau su pulangnya lu kok tabah dia. Inonya dia ragu-ragu mah. Terus sopir. Segitu tekanannya no. Kan belok deh. Lari kayak 3 jari nah. Tuh ya. Akan stay. Terus pit. Dah, lagi. Lambek, tekanan stay. Tuah. Sip. Kan terus lari-lari kan kok daerah lambung ya. Coba reset belikat. Ini belikat tuh yang gak ragu gitu. Mana belikat? Dari teh cari. Dari di pinggir belikat. Jadi ada tulang, ada kosong. Iya di pinggirnya Pak. Ya. Oke. So misalnya awak bisa minta tolong di belakang kan pas nampak bola. Supaya po lentur yang di siko. Pengalaman ambo kalau di siko beres, awak getarkan siko sampai rancak, itu lunak ya. Hemat tanah goa. Tapi kalau awak diaten kose, habis tanah goa melunaknya dia. Sudah tuh kan tadi sakit apa lo? Kan apa titik kecampur kan belikat tate. Baik belikat tate, raso ni mau boleh bade. Ini biko raso tuh boleh bade.